Ya pemirsa, masih di Apa Kabar Indonesia Siang, kami hadirkan informasi pasca kejadian truk tabrak pengendara lawan arah. Hari ini, sejumlah pengendara motor masih nekat melawan arah di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Pemotor yang melawan arus ini merupakan para pekerja dan orang tua yang mengantarkan anaknya untuk sekolah. Sebagian besar pemotor terpaksa melawan arah karena jalan putar arah yang terlalu jauh. Namun aksi lawan arah terhenti setelah sejumlah petugas terlihat berjaga di lokasi. Diharapkan petugas kepolisian terus melakukan pemantauan di lokasi agar tidak ada lagi kendaraan yang melawan arah hingga peristiwa kecelakaan bisa dihindari. Lalu bagaimana kondisi di Jalan Raya Lenteng Agung Jakarta Selatan pada siang hari ini? Sudah ada rekan kami Zinedine Duhan yang akan melaporkan secara langsung. Selamat siang Duhan, masih adakah terlihat pengendara motor yang melawan arus? Ya, selamat siang Ana Telita dan juga pemirsa. Hingga siang ini di Jalan Raya Lenteng Agung memang dari tadi terpantau ada 1 atau 2 motor yang masih melawan arus. Meskipun ini di sebelah saya masih terdapat berkas bercak-bercak dari pilok berwarna putih, tepatnya kemarin tempat dilakukan olah TKP, dan juga terdapat bercak-bercak darah yang memang masih sangat jelas terlihat di sini. Nah, selain itu juga Ana Telita dan juga pemirsa, ini baru saja tadi saya bilang ada 1 hingga 2 motor. Nah, tadi dilihat bisa dilihat tadi bahwa masih ada beberapa motor yang masih nekat untuk melawan arah di Jalan Raya Lenteng Agung ini, meskipun di arah yang sebenarnya ini yang menuju dari Jakarta menuju ke Depok ini lalu lintas dibilang cukup padat dan juga kendaraan dengan arah yang benar ini berada dalam kecepatan yang cukup tinggi. Nah, untuk mengetahui sebetulnya seperti apa sih atau alasan apa di antara masyarakat ini akhirnya memilih untuk melawan arah dibanding memutar jalan yang lebih jauh. Nah, saat ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama Mas Hendra, ini selaku ojek online yang memang biasanya sehari-hari ini standby di sini untuk menunggu orderan. Selamat siang Mas Hendra. Ya, selamat siang Mas. Mas Hendra, kemarin di sini ada kecelakaan di mana truk menabrak 7 motor nih karena berlawan arah. Nah, tanggapannya gimana nih selaku yang sering banget mangkal di sini? Kalau tanggapan saya itu karena lawan arah itu sangat membahayakan diri kita sendiri, Mas. Sebenarnya nggak boleh. Nah, kalau untuk lawan arahnya sendiri, Mas Hendra, ini di sini tuh sebetulnya apakah selalu sering banget ada yang lawan arah di sini? Ya, itu masalahnya, Mas. Kebanyakan yang lawan arah itu biasanya ini orang-orang warga sekitar. Soalnya dia jemput anak sekolah biasanya tuh. Karena rumahnya di belakang sini, kalau muter lewat ini muternya terlalu jauh. Ya, terus kemacetan juga pasti itu di Pasar Lenteng Agung sama UP itu Universitas Pancasila. Oke. Kalau dia memutar dengan rute yang sebenarnya nih Mas Hendra, itu kira-kira perbedaan waktunya berapa lama nih Mas sama dengan memotong ke sini? Ya sangat ini Mas, ya sekitar 10 menit itu kalau macet itu. Soalnya kan pasti macet itu di UP situ. Sampai Lenteng Agung, Pasar Lenteng Agung. Nah, untuk jamnya sendiri ada jam-jamnya nggak sih yang biasanya padat banget nih motor-motor pada lawan arah di sini? Biasanya pagi Mas sama sore. Sore? Iya. Sorenya sekitar jam berapa nih? Sekitar orang pulang kerja lah, jam 5, jam 4. Kalau pagi sekitar jam 6-an itu orang aktivitas. Ya. Untuk yang lawan arah sendiri nih, Mas Hendra, apakah orang-orang lawan arahnya cuma di bawah atau kadang naik ke trotoar juga nih ngeganggu? Kadang naik juga banyak. Kadang naik. Oke, kalau gitu. Nah, kalau Mas Hendra sendiri nih sebenarnya pernah lawan arah nggak nih? Kalau saya sendiri sih, saya kan ojol Mas. Kalau dapat orderan yang ini saya lawan arah juga. Saya kalau muter jauh. Satu waktu terus terlalu jauh, belum macetnya. Terima kasih Mas Hendra. Terima kasih, Mas. Ya, itu dia Ana Telita dan juga pemirsa, memang ojol-ojol juga tetap memperhitungkan jarak dikarenakan jarak yang cukup jauh jika memutar, maka warga tetap memilih untuk lawan arah meskipun dengan resiko yang berbahaya. Ana.
Baik, terima kasih laporan langsung Zinedine Duhan. Itu kita sudah sama-sama melihat tadi ya warga bicara mengenai yang lawan arah, katanya 10 menit terlalu jauh jaraknya. Nah, Pak Karman melihat ini seperti apa? Tadi sebelum jeda kita sudah bertanya juga cara menegurnya sebenarnya efektif yang baik mungkin bagi masyarakat ini seharusnya seperti apa sih? Ini kalau menegurnya ya, apalagi dengan teman-teman ini, mereka kan bukan aparat penegak hukum ya, APH. Pasti perlawanan akan muncul, akan timbul. Termasuk sebenarnya kita lihat ada ibu-ibu yang gonceng anak. Barusan saja ya itu secara langsung. Secara langsung kita lihat. Ya itu karena nggak ada kesadaran. Jadi yang perlu dibangun sebenarnya kesadaran ini. Karena sekarang lihat ada aturan, nggak boleh misalnya lewat flyover atau di bawah tunnel itu sering pemotor berteduh. Nah itu kan sebenarnya berbahaya. Tapi justru kalau dihalangi, ditungguin polisi di ujung malah marah-marah. Kenapa nunggunya di sini Pak? Kenapa bukan di sana? Ya itu seakan-akan mereka hanya takut sama polisi. Jadi bukan takut terhadap diri mereka sendiri, terhadap keselamatan mereka. Jadi ini apa yang dilakukan teman-teman ini kan sebenarnya itu suatu namanya aja volunteer ya. Itu satu langkah yang bagus. Cuma harus dibenahi bagaimana dari awal, dari basicnya. Orang untuk memperoleh SIM itu jangan cuma diajarin atau dites, diuji tentang skill. Tapi seperti yang saya dibangun katakan kesadarannya tadi, artinya dibangun begitu ya? kesadarannya, attitude-nya, behavior-nya, mindset-nya seperti apa. Itu yang jauh lebih penting. Oke, baik. Mas Helmi ini menarik sekali tadi berbicara mengenai kontennya lagi ya. Dalam peneguran. Pernah terjadi pengancaman nggak? Suka dukanya apa sih dalam proses-proses menegur masyarakat yang kadang ngeyel? Ya kalau sukanya secara pribadi saya jadi banyak ketemu orang ya kayak relawan, terus ketemu karakter-karakter banyak orang. Dukanya itu ketika ketemu pengendara yang ngeyel bahkan sempat mengancam. Mengancam? Seperti apa ancaman ini? Contohnya, awas lo ya, nanti gue bawa masa lo, gue masain lo, gue pengancaman seperti itulah. Akhirnya mereka bawa masa nggak? Karena kita tahu gini, karena kita belajar dengan kondisi yang Tebet. Setelah Tebet kita kan buat konten lagi berdua, kita belajar. Di situ ketika lihat ada indikasi mulai datang satu oknum-oknum ojol ya yang kita tegur ngeyel, datang lagi karena mereka tuh tinggal telepon itu datang rame. Sebegitu mudahnya untuk manggil massa lah ya. Walaupun mereka tahu mereka salah. Salah, mereka nggak peduli. Harusnya ada keterlibatan ya pengelola ojol Dari aplikator. Nah ini menarik sekali. Kalau Mas Lauren sendiri, sudahkah berkoordinasi dengan pihak kepolisian? Iya, jadi sebelum kita melakukan kegiatan ini, nah pertama nih saya buka pertama nih ya. Pertama memang dulu kita situasional, tapi makin ke sini karena banyak konten kita yang viral kan, wah ini kita harus koordinasi nih. Akhirnya kita koordinasi ke Polres Lantas, misalnya kita mau lakukan kegiatan kita di Jakarta Selatan nih, ya kita koordinasi ke Polres Lantas Jaksel, ke Jaktim juga demikian. Jadi kita koordinasi. Nah, ke sektornya juga, ke Polsek kita koordinasi gitu. Nah, pas ke lapangan langsung kita action. Jadi sifatnya kita koordinasi. Izin memang kita nggak katakan izin ya, tapi sifatnya koordinasi. Ini loh tatap muka nih, ini loh Pak, kita konten kreator mau edukasi. Jadi pihak dari aparatnya juga, oke ya, bagus itu. Mereka bilang selalu ya nanti di lapangan hati-hati, selalu humanis. Nah itu yang kita lakukan. Tapi kalau ketemu yang itu tadi, karakter yang nyolot, keras, galak, bahkan ngajak ribut, ya kita imbangin. Gitu. Jangan sampai kita kena mental. Ini mengedukasi juga karena sayang begitu ya, sayang pada nyawa orang lain. Nah iya, jadi bahkan lucunya gini nih, ketika debat udah nggak bisa masuk lagi ke kita, itulah yang dituduhkan ke kita. Dilihat kamera nih, konten lu, buat cari duit lu, konten lu. Jadi negatifnya doang yang dilihat. Padahal ketika kita angkat kan ada impactnya, ada positifnya, biar kamu itu semua yang nonton
nggak melakukan lagi gitu loh. Oke, kalau gitu masyarakat yang nggak mau masuk konten nggak usah berani-berani melawan arus. Kalau gitu udah titik, Simple nggak ya. sesimpel itu berarti ya. Simple Terima itu. kasih ya. Ini Mas-mas dan Bapak sudah datang di Apa Kabar Indonesia Siang. Ini menarik sekali nih topik ini, mungkin menyadarkan masyarakat juga untuk tertib berlalu lintas. Terima kasih Yes. sudah bergabung sama kami Terima di kasih, Apa Kabar Kakak. Indonesia Terima Siang. kasih.